Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Inilah dinamika daripada suatu peristiwa. Dari mulai penyidikan sampai kepada ke JPU sampai dengan di sidang pengadilan. Dan perjalanan daripada dakwaan sudah dilakukan, berakhir kepada tuntutan. Ya, memang secara jujur saya pribadi juga kaget juga dengan tuntutan 11 tahun itu. Tapi kekagetan saya itu nggak terlalu apa dibilangnya, nggak terlalu kaget-kaget banget gitu loh. Nggak terlalu terkejut ya. Nggak terlalu terkejut. Kenapa? Karena dari awal-awal saya sudah sampaikan, kadang-kadang dalam peristiwa itu ada hal-hal yang seharusnya dan selayaknya tidak kita lakukan di arena persidangan. Makanya selalu dikatakan hormati arena persidangan. Yang kedua, bahwa kita adu argumentasi adalah adu argumentasi hukum, bukan adu argumentasi otot-okol, apalagi sifatnya melecehkan persidangan dengan langkah tindakan dan perbuatan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, kalau kita lihat dari tuntutan jaksa, pernah saya katakan kepada media kan, bahwa hati-hati suatu hal yang di luar dugaan kalian karena membuat ricus persidangan, membuat penghinaan terhadap JPU, dia akan lakukan tuntutan maksimal. TPP itu kan tuntutannya 9 sampai 20 tahun loh. Itu hak dia, sampai kapasitas maksimal dia tuntut, mau apa? Siapa yang mau ini? Nggak ada. Namanya pemerhati ataupun yang lain bisa aja ngomong tidak layak dan lain sebagainya. Nah, itulah fakta persidangan. Dalam hal ini pun ada lagi yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya kesepakatan. Ini kan nggak ada pidana, faktanya sudah pidana kok. Faktanya sudah berjalan. Apakah bodoh penyidik JPU dan apa bodoh hakim melanjutkan persidangan? Kan ada keputusan selah. Kalau seandainya bukan rananya atau NU, dia akan mengatakan keputusan selah diputus. Tapi nyatanya kan lanjutkan dan masuk kepada materi pokok permasalahan atau pokok perkara. Berarti pidana berjalan. Namun demikian, ya di saat kuasa hukumnya melakukan pledoi, pembelaannya, supaya yang substantif saja, jangan hal-hal yang di luar daripada itu, agar tidak bias. Jadi pokoknya aja ke pokok permasalahan yang menyangkut tuntutan itu. Contoh, dia kan dikenakan kalau nggak salah tuh 27 ayat B dan 45 Undang-Undang ITE, dikenakan dia juga TPPU, dikenakan juga dia 369 ayat 1 Yunto 55. Nah, fokus saja ke sana, nggak usah, ini kan bukan rananya, nggak perlu dikupas ke sana lagi. Yang perlu dipertahankan untuk mengamputasi dakwaan, dan sekarang sudah tuntutan, lakukan pembelaan itu. Dan saya berharap untuk sidang pledoi ini jangan lagi ada hal-hal langkah, tindakan, perbuatan yang merusak arena persidangan atau mencederai marwah persidangan. Ini sekarang kan berada di tangan hakim, jangan nanti hakim tersinggung. Saya mohonkan juga pada fans-fansnya, kamu enak aja kamu fans yang ngomong teriak-teriak segala macem. Tapi kan yang merasakan nanti kan Nikita. Nanti kalau betul-betul nanti dituntut nanti 11 tahun, 12 tahun, percuma kan menyesal di dalam. Toh sudah dituntut, mau menyesal pakai apa lagi kalau sudah dituntut, udah inkrah nanti. Sebelum ini terjadi, ya tolonglah
Dan saya juga berharap kepada kuasa hukumnya ya, supaya memberikan suntikan masukan kepada kliennya, jangan ikut. Kalau umpamanya contoh ada gerakan apa daripada kita tuh, tolong kuasa hukumnya jangan mengamini. Kamu kan kuasa hukum yang merasakan nanti nih kita. Inilah tugas daripada kuasa hukum. Bukan malah jawab-jawab bagaimana mengeliminir agar dakwaan dan tuntutan sekarang ini bisa ya minimal dieliminir lah, dikurangi dan lain sebagainya, kalaupun tidak bisa terbantahkan pokok permasalahan. Karena faktanya kan dengan berpindahnya, ada mengatakan berpindahnya duit inilah kesepakatan apa, itu yang harus dibuktikan. Kesepakatan endorse yang mana? Itu ada nggak bukti hitam di atas putihnya endorse itu? Faktanya kamu menyangkut skincare. Lah skincare ternyata kamu bilang bermasalah. Lah berarti kamu endorse skincare yang bermasalah, ya kena lagi kamu. Nah, ini kan berarti kan sama dengan melempar kotoran ke muka sendiri. Teriak-teriak di pengadilan bahwa saya justru mempublikasikan kepada masyarakat bahwa skincare-nya bermasalah supaya ibu-ibu ataupun pemakai itu jangan menggunakan lagi. Nah, di satu sisi kamu mengatakan bahwa ini adalah endorse untuk mengangkat popularitas daripada skincare-nya. Nah, bertolak belakang kan? Ya. Nah, kontraproduktif. Hati-hati loh mengeluarkan tanggapan itu. Jangan jadi berbalik. Tapi semuanya itu diserahkan kepada arena sidang pengadilan dan hak seorang Nikita untuk mengajukan pledoi. Itu juga jangan kita hambat. Kan itu hak dia. Silakan aja nanti dalam pembelaannya fakta-fakta yang menguatkan atau yang mendukung bisa membantu dia untuk bisa lepas daripada jeratan hukum itu. Itu harapan saya seperti itu ya. Oke, Bang, satu lagi tuntutan 11 tahun dan denda 2 miliar itu memang sudah fatsunnya sesuai undang-undang? Nggak ada fatsun, nggak ada sesuai undang-undang. Itu hak daripada JPU. Dia sudah mengkalkulasi itu berapa yang dikeluarkan dan berapa yang diterima dan berapa pengganti daripada uangnya. Hak JPU. Berkali-kali saya katakan, nggak ada ukurannya. Ukurannya ya hukuman maksimal itu. Ini maksimal nih Bang? Lah, belum nggak maksimal. Kalau dipakai TPPU, mau apa kau? Nah, pemerhati dan pengacara. Jangan mendahului keputusan hakim. Menganalisis boleh, ya, memberikan tanggapan sesuai dengan akidah hukum boleh. Tapi yang punya hak kewenangan JPU dan hakim, kan berkali-kali saya sudah katakan. Saya yakin nanti ini diputuskan bebas. Lah yang hakimnya tuh siapa? JPU-nya siapa? Kamu. Kok sudah mendahului keputusan? Ini yang kadang-kadang sok teo tuh loh, sok pinter tuh pemerhatinya tuh. Saya yakin ini tidak terkena di pidana, ini kesepakatan, ini perdata. Lu yang menentukan tuh siapa, kok keyakinan? Berdasarkan apa yang kau pelajari, apa yang kau rasa, apa kau ngerti, itu aja tuangkan di dalam kau memberikan pencerahan hukum. Tapi jangan masuk ke dalam substansi kau seolah-olah lebih ngerti dari hakim dan JPU. Ada mengatakan ini JPU akan tidak berani memutuskan, ini bebas, hakim kita bebas, ya udah gantikan aja semua tuh JPU sama hakim. Kau aja yang memutuskan sendiri di rumah.